Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Vinams di Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa. Yeay. Oke, di podcast kali ini yang spesial kita kedatangan narasumber muda, ganteng. Ya pastinya cowok lah ya, karena ganteng. Terus apalagi ya? Pekerja keras dan kemarin nih abis wisuda teman-teman dan sempat masuk infografik juga. Ada yang bisa nebak siapakah narasumbernya? Oke, langsung saja kita panggil, ini dia Mas Anam. Halo Mas Anam. Halo Mbak, selamat malam. Oke, gimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa kabar hari ini ya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, Masnya mungkin bisa perkenalan diri dulu ya? Oke. Biar teman-teman di rumah tuh kenal. Oke, siap, tak kenal maka tak sayang Mbak ya. Kalau udah kenal jangan disayang-sayang. Iya. Setelah disayang-sayang terus ditinggal. Waduh, ghosting pulang. sih. Jangan. Oke, perkenalkan ya, nama saya itu Koirul Anam. Saya salah satu wisudawan dari mahasiswa Teknik Kimia, merupakan angkatan pertama di. Wow, angkatan pertama guys. Angkatan pertama di jurusan saya Mbak ya. Nah, angkatan saya itu totalnya itu 19 orang. Nah, saya kelahiran dari Surabaya. Surabaya. Betul. Meskipun saya kelahiran Surabaya, tapi saya asalnya bukan dari Surabaya Mbak. Dari mana nih? Kebanyakan orang mengira saya itu dari orang Jawa Baratan. Nah, padahal saya dari Nganjuk gitu. Oh, Oke, sehari-hari saya, kegiatan saya itu selain daripada harus kuliah dan juga saya memiliki kegiatan yaitu bekerja. Jadi betul seperti itu Mbak. Oke, kalau statusnya Masnya? Nah, kalau status ini ya secret lah. Oke Mas, sebelumnya saya pengen mengucapkan selamat nih karena kemarin kan udah di wisuda tuh. Ya, nanti kasih, kan Mbak. apa yang paling enak? ST. Senyum terus. Iya, senyum terus. Ya karena habis wisuda kan berkuranglah beban kita. Gitu Makanya ya. kan harus senyum terus ya, ST. Oke. Kemarin kan saya dengar kalau Masnya itu mendapatkan cum laude iya, terus sama IPK-nya tuh 4 Mas. Berarti gimana sih Mas perasaannya Masnya mendapatkan IPK 4 kayak gitu? Alhamdulillah ya, kalau dibilang senang, ya senang sekali ya karena salah satu wujud dari pencapaian saya dalam melakukan aktivitas di perkuliahan ini itu cukup terbayarkan selama 4 tahun. Maka kalau targetnya 4 tahun berarti IPK harus 4, jadi harus 4 dan 4 seperti itu. Berarti Masnya tiap semester tuh IPK-nya 4? Tidak mesti sih Mbak ya. Waktu awal-awal itu IPK saya itu di semester pertama itu 3,95. Oh, berarti nggak harus 4 terus gitu ya? Tidak Kalau yang harus di akhir 4 ini terus. 4. Enggak, tidak 4 terus. Jadi awalnya itu 3,95, terus kemudian ya nothing tulus saja ya. Karena kan saya juga seorang pekerja tiap harinya. Jadi antara bekerja dan kuliah, saya nggak ada targetan yang harus muluk-muluk seperti yang telah diinginkan seperti itu kan. Nah, namun pada prosesnya itu ketika saya semester 2 itu tercapailah nilai IPS-nya cukup ada kenaikan di tingkatnya yaitu jadi 4,0 gitu kan. Nah, akhirnya waktu perwalian di semester 3 itu, nah saya ini dapat celutukan nih dari salah satu dari waktu kaprodi saya dulu yaitu Pak Zainal bilangnya gini. Mas, ini nggak sayang 3,9 semester 2-nya 4 loh gitu kan. Nah, akhirnya memulailah, Pak, tapi kan saya nggak bisa mengulang. Akhirnya disarankan untuk mengulang kembali saja satu mata kuliah waktu itu. Nah, akhirnya di semester 3 tercapailah IPK 4 dan seterusnya. Seperti itu. Oh, gitu. Jadi, karena di semester 2 saya bisa mencapai, kata kaprodi saya, kenapa enggak Mas di semester selanjutnya itu sampai mencoba untuk mempertahankan. Nah, Waduh, akhirnya ada motivasi ya untuk bisa mempertahankan dari apa yang saya miliki dari semester awal-awal itu. Oke, kok bisa sih Mas sampai IPK 4, IPS 4 tiap semesternya tuh apa sih rahasianya kira-kira? Nggak ada rahasia yang muluk-muluk ya Mbak ya. Apa tuh? Karena nggak ada rahasia muluk-muluk ya. Sebenarnya tidak ada rahasia karena itu sebenarnya umum menurut saya ya. Tadi semua itu bermula dari sebuah niat pada dasarnya. Karena target saya mencoba untuk mempertahankan. Karena mempertahankan itu lebih sulit daripada kita harus meraihnya. Iya benar banget. Betul kan? Ya. Rahasianya itu
Saya bilangnya nggak ada Mbak ya, karena daily ya, setiap harinya saya bekerja, pulang kuliah, terus mengerjakan tugas dan seperti itu. Namun bedanya ketika saya mencoba mengevaluasi ya Mbak ya, bedanya itu bagaimana kita mampu menyadari akan kekurangan kita, seperti itu. Nah, saya itu kurang dalam artian saya pendidikan terakhir itu adalah 8 tahun sebelumnya. Jadi saya masuk 2019, saya itu lulus SMK itu adalah 2011. Waduh, berarti gap year cukup lama ya Mas ya? Betul, gapnya itu sekitar 8 tahun. Nah, 8 tahun itu karena jika pertama kali saya masuk waktu itu kan teman-teman saya itu dari fresh graduate Mbak ya. Jadi paling enggak ya telat sekitar 1 tahun, 2 tahun seperti itu kan ya. Mungkin mereka ada jeda dulu ya kan untuk istirahat dari habis ke SMA masuk kuliah. Nah, akhirnya ketika saya masuk waktu itu, wah teman-teman saya fresh graduate. Nah, saya udah 8 tahun nih nggak baca buku ya kan, lupa ya, lebih kayak sudah usang lah kalau untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan perkuliahan atau mata pelajaran. Nah, dari situ saya sadar akan kekurangan saya, mau tidak mau saya harus segera menutupinya dan mengejarnya, yaitu dengan cara pulang kerja di saat jam kerja, saat istirahat. Nah, itu saya mencoba mereview dari penjelasan dosen yang sebelumnya, terus kemudian membagi waktu dari saat setelah pulang kerja. Nah, itu saya ya istirahat sebentar lah ya Mbak ya, terus setelah itu baru saya kerjakan tugas-tugas, terus bangun pagi ya seperti biasa. Berarti secara nggak langsung ketika teman-teman Masnya nih udah selesai wisuda, Masnya tuh masih kuliah? Apa Betul. gimana? Bener? Betul. Merasa gimana atau tetap semangat atau gimana Mas waktu itu? Waktu itu awal-awal itu saya insecure ya Mbak Insecure. ya. Pastinya sih Mas ya, saya Iya, kan udah betul. melihat teman-temannya udah pada wisuda nih, tapi aku masih kuliah. Betul. Nah, saya termotivasi oleh salah satu mentor saya, tidak ada kata terlambat sebenarnya di dunia ini. Bener gitu banget kan, ya. teman-teman. Nah, itu tergantung bagaimana kamu mengawalinya. Gitu loh. Kalau kamu tidak pernah mengawali, bagaimana kamu tahu hasilnya? Gitu loh. Kalau cuma hanya memikir, udahlah terlambat, Iya. gitu kan ya. Kita akhirnya gagal itu tercipta karena kita tidak pernah memulai sesuatu itu. Bener banget. Seperti itu. Nah, dari situ akhirnya saya melangkah untuk bisa maju. Kira-kira tadi kan Masnya kan mempertahankan tuh lebih sulit daripada saat kita meraihnya. Betul. Nah, kira-kira apa sih kesulitan Masnya ketika mempertahankan itu dari semester 1 sampai sekarang udah lulus? Kira-kira ada nggak sih hal tersulit Masnya waktu itu? Kesulitan saya dalam mempertahankan itu adalah pertama itu adalah sikap disiplin. Disiplin. Iya, disiplin ya. Karena untuk bisa mempertahankan itu kan point of view-nya adalah konsisten, Mbak ya. Nah, konsisten itu otomatis dasarnya adalah dari disiplinan kita sendiri. Ada kalanya waktu itu saya itu ada sikap, ya udahlah capek ya pulang kerja gitu kan. Terus pernah suatu kejadian waktu UTS mungkin Mbak ya, saya tidak bisa mengerjakan soal itu secara maksimal atau saat tugas itu saya nggak paham. Nah, akhirnya apa karena gara-gara itulah saya berada di pada posisi tersebut. Nah, akhirnya mau tidak mau saya harus mengubah mindset seperti itu. Jika ingin mau konsisten, ya harus mendisiplinkan diri. Itu mulai dari disiplin waktu, disiplin materi, terus disiplinkan diri. Pokoknya itu harus semua benar-benar harus disiplin dan sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya. Pokoknya yang paling penting itu tadi Mas, disiplin terus sesuai porsi lah, nggak berlebihan juga. Betul. Terus Masnya tadi kan aktivitasnya kuliah sama kerja. Gimana Betul. sih Masnya untuk membagi waktunya? Masnya ini berarti mahasiswa Kelas sore. reguler kelas kelas sore. Betul. Dan aktivitasnya selain kuliah itu kerja. Cara membagi waktunya Masnya biasanya kan pulang kerja tuh jam berapa, terus kuliahnya itu sampai jam berapa? Kira-kira ada nggak sih Mas kayak rasa nggak mood gitu, udah capek banget nih, udah nggak fokus, udah ngantuk di kelas, itu ada nggak sih Mas? Oh ya. Nah, kalau pembagian jamnya Mbak ya, itu waktu semester awal-awal itu saya kayak chaos. Jadi masih belum bisa menyesuaikan antara jam kerja saya dengan jam kuliah. Betul. Jam kerja saya itu mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, udah mepet banget nggak sih? Udah selesai. Udah selesai. Jadi kalau kelas sore itu jam pertamanya itu dimulai jam 16.15 ya, tergantung sama RPS ya Mbak ya. Kadang-kadang biasanya maksimal jam 16.30. Iya. Nah,
dari 16.30 selesailah paling tidak sekitar 17.30 gitu kan. Nah, di saat itu saya masih chaos, belum bisa membagi waktu dengan cukup baik gitu kan. Nyampe kelas itu selalu telat, atau bahkan ya saya buka pintu, assalamualaikum, ditutup dengan waalaikumsalam dari dosen, dari teman-teman juga gitu kan. Nah, setelah itu saya mencoba mensiasati dengan bahwasanya bagaimana dengan materi-materi saya yang tertinggal. Nah, saya mencoba mengkontak dari teman-teman saya, memfoto materi-materinya gitu kan. Terus makanya ketika malam pulang kuliah, nah kuliah saya itu ada 2 sesi Mbak ya, sesi jam pertama sama sesi jam kedua. Jam kedua itu paling tidak selesainya itu pukul 20.15 atau 19.35 ya, tergantung sama pemateriannya gitu kan. Nah, setelah pulang ya seperti biasa sih, istirahat, kemudian tugas itu baru saya kerjakan ketika jam 2 subuh. Nah, waduh, jam 2 subuh. Betul, karena saya nggak bisa pulang kuliah langsung saya ngerjain, enggak, karena juga saya harus spending time untuk teman-teman juga. Jadi kayak ikut ngobrol atau ikut kumpul-kumpul. Nah, itu juga harus saya bagi-bagi gitu kan. Nanti jam 4 atau jam 2 atau jam 4 subuh baru saya mencoba menyelesaikan tugas-tugas, membaca-baca, terus kemudian di jam kerja, jam istirahat saya mereview materi kemarin. Mana yang kurang paham akan saya tanyakan kepada teman saya yang waktu saya mintain fotonya tuh. Oke, tadi bahas tentang ngobrol sama teman-teman, kumpul-kumpul ya. Betul. Di sini kan Masnya kan aktivitasnya kuliah sama kerja. Apakah ada aktivitas lain Masnya? Barangkali Masnya ikut organisasi apa gitu di kampus? Oh, ada. Karena kami angkatan pertama Mbak ya. Di angkatan 19 ini karena angkatan pertama, otomatis kita itu adalah pencetus adanya Himpunan Mahasiswa dari Teknik Kimia. Namanya Himatekim kan? Betul, Himatekim. Nah, dari Himatekim itu karena angkatan pertama mau nggak mau ya semua anggota itu adalah semua mahasiswa itu adalah anggota. Ya, jadi saya wajib ikut ya. Wajib ikut karena ya udah angkatan pertama, mahasiswanya cuma naik kelas sore ya kan. Nah, mau tidak mau harus dilibatkan semuanya. Jadi sehingga saya mengikuti aktivitas Hima itu 2 periode, dari periode pertama sampai periode kedua. Seperti itu. Kemudian baru diregenerasi. Berarti biasanya kalau misalnya habis ulang kuliah nggak langsung pulang nih, ngobrol-ngobrol sama teman-teman? Iya, ngobrol-ngobrol. Terus kalau ada aktivitas Hima ya kita bahas-bahas terkait sama proker atau kesulitan-kesulitan dari teman-teman dalam menyelesaikan tugasnya. Masnya kadang ngerasa kayak jenuh atau stres gitu nggak sih kalau misalnya habis kayak udah di kerjaan pusing, ditambah kuliah materinya kimia apalagi, terus ngobrol-ngobrol tentang kayak himpunan yang paling mungkin ada kegiatan atau lagi sibuk apa gitu, pernah nggak sih Mas ngerasa kayak jenuh, capek banget gitu? Kalau jenuh pasti Mbak ya, namanya manusia ya. Nah, itu cara mengatasinya gimana tuh Mas? Cara mengatasi saya yaitu yang pernah saya sampaikan ke Ibu waktu saya diwawancari Info Negeri itu yaitu nonton anime dong. Ya, itu dia. Dengan nonton anime kalau saya gitu kan. Wibu banget nggak nih Mas? Kalau wibu banget saya enggak juga sih ya, cuman suka aja gitu. Udah berapa anime yang dilihat Masnya? Wah, kalau itu nggak bisa dihitung ya. Mulai dari berbagai genre itu udah saya coba nonton gitu kan. Itu lumayan itu Mbak buat nge-refresh, nge-charge diri kita sendiri gitu. Oke Masnya, terus Masnya punya role model kehidupan nggak untuk menyelesaikan kuliah di sini? Barangkali terinspirasi siapa atau apa gitu? Kalau role model itu apa ya? Kalau role model itu ya nanti ntar dikira wibu ya kan. Aduh, siapa nih berarti ini? Ya benar, salah satunya itu kan ada salah satu sosok waktu itu ya kan. Mungkin teman-teman mungkin barangkali pernah lihat ya, namanya itu Elite Classroom kalau nggak salah, salah satu anime ya yang mengatakan. Aduh, saya nggak tahu sih, Mas, saya nggak wibu. Itu intinya seorang waktu itu kayak alien ya, mengajarkan murid-muridnya, tapi itu dengan berbagai macam metode gitu kan. Nah, dari situ kan sebenarnya inspirasi saya kuliah itu bukan hanya mengincar dari sebuah gelar, tapi saya ingin menginspirasi dari lingkungan saya, bahwasanya saya mampu bermanfaat lah untuk lingkungan saya, men-share ilmu, berdiskusi. Nah, role model saya itu adalah salah satu karakter yang ada di anime itu. Jadi dia tidak memedulikan background muridnya atau sosok yang di lingkungannya. Intinya adalah saya harus bisa memberikan manfaat untuk lingkungan saya.
seperti itu. Oke, berhubung memberikan manfaat Mas ya Iya. kan wisudawan dari teknik kimia. Betul. Kira-kira cita-cita Masnya lulus dari sini mau ngapain Mas? Kalau cita-cita saya, karena saya seorang pekerja juga ya, otomatis target saya setelah dari Unmu ini, saya juga mengejar beasiswa di S2. Wah, S2. Oke. Betul. Saya mencoba melakukan double antara kuliah dengan bekerja juga. Jadi ada salah satu beasiswa juga saya mengincar salah satu company yang mampu membiayai beasiswa S2 tapi juga dipekerjakan di bidangnya tersebut. Oh, oke. Semoga lulus ya Mas ya di Insya Allah, tesnya amin. tadi. Amin, amin. Terus kira-kira nih kan saya kan nggak tahu ya Mas ya, prodi Masnya kan teknik kimia, kelas sore bekerja, apalagi dengan prodi teknik kimia itu saya kayak wow IPK 4 tuh kayak keren banget gitu loh Mas. Apalagi ya kalau menurut saya nih waktu saya SMA kimia itu ya rumit lah Mas kalau menurut saya. Tapi nggak tahu nih di pikiran Masnya, di pandangan Masnya kimia itu kayak gimana sih? Jadi gini, banyak orang itu salah kaprah bahwasanya teknik kimia itu adalah berhubungan sama kimia. Tidak. Oh berarti gimana nih? Tidak. Jadi teknik kimia itu adalah menggabungkan 3 unsur, yaitu unsur fisika, kimia, dan mikrobiologi. Namun unsur paling utama di teknik kimia itu adalah fisika. Fisika. Sedangkan kayak mikrobiologi sama kimia itu cuman hanya sampingannya saja. Seperti itu. Jadi banyak orang itu selalu salah kaprah, wah teknik kimia pasti mikirnya kimia gitu kan. Nah, itu beda. Kalau itu berhubungan sama kimia itu adalah MIPA. Kimia MIPA atau kimia murni ya kan. Iya, Itu makanya saya juga berpikir gitu sih. udah ngobrak-ngobrak si kimianya itu gitu kan. Nah, sedangkan teknik kimia itu lebih ke aplikasi ke prosesnya dengan menggabungkan 3 unsur itu. Untuk prospek kerjanya dari teknik kimia tuh kira-kira apa aja Mas contohnya? Kalau prospek teknik kimia itu sangat luar biasa Mbak ya, kalau menurut saya ya, karena rata-rata teknik kimia itu jebolan dari teknik kimia itu dia itu versatile, bisa ditempatkan di bidang manapun seperti itu, tapi secara spesifik. Contoh misalkan kita bisa menduduki posisi sebagai PPIC ya kan, karena kita mampu mengontrol bahan raw material, proses hingga produk jadi. Nah, itu di teknik kimia juga diajarkan untuk mengontrol tersebut. Terus kemudian apa? Proses engineer juga kita harus mampu memberikan solusi atau problem solving untuk kejadian-kejadian di perusahaan atau di proses industri. Nah, itu kita langsung aplikasi di prosesnya. Jadi berbeda, cuman hanya teori tidak. Kemudian apalagi berhubungan dengan keselamatan kerja. Nah, kimia itu sangat progres sekali dengan kemampuan disiplin ilmu yang berhubungan proses, tidak akan sulit untuk bisa mempelajari terkait dengan K3-nya. Seperti itu. Jadi ya benar-benar sangat versatile sekali. Mau jadi research itu juga bisa, mau jadi quality control itu juga bisa, apalagi menjadi research and development itu sangat-sangat bisa sekali. Waduh luar biasa, berarti Betul. banyak banget ya Mas ya prospek kerjanya. Sangat-sangat luar Nah biasa. ini buat teman-teman nih, apalagi yang udah lulus SMA barangkali pengen masuk di prodi teknik kimia UMG, jangan khawatir, nggak sesusah itu kok Mas ya. Bener. Saya nggak merasakan soalnya. Teknik kimia itu tidak sesusah itu dan tidak segampang itu pokoknya. Tak segampang. Oke, Masnya kira-kira di prodi teknik kimia kemarin waktu lulus itu pakai jurnal atau skripsi? Skripsi, karena Oh, skripsi. di prodi teknik kimia UMG tidak ada namanya lulus menggunakan jalur jurnal. Oh, berarti harus skripsi. Harus, dan itu sifatnya mandatori. Seperti itu. Kira-kira kemarin kesulitan nggak Mas waktu mengerjakan skripsi gitu? Jelas ada kesulitan. Butuh apa ya Mas? Kira-kira waktu mengerjakan tuh harus sambil ngopi atau di kerjaan pun kayak pernah nyicil-nyicil gitu, pernah nggak Mas? Kalau nyicil-nyicil jam kerja pernah, tapi Pernah. kalau itu berhubungan dengan theoretical, jadi itu hanya berhubungan dengan referensi atau pendapat-pendapat, nah itu mungkin kita bisa kerjakan gitu kan. Disambi gitu ya? Disambi, tapi kalau itu udah berhubungan sama perhitungan, lah itu tidak bisa disambi. Harus benar-benar fokus gitu Bener-bener aja. harus fokus. Kalau saya ngerjain di tempat hening, di dalam kamar gitu kan, nah itu baru kita bisa fokus, karena teknik kimia itu pasti akan berhubungan dengan angka. Gitu, berhubungan dengan matematika, angka, fisika, logika, nah itu digabungin semuanya. Oke, Seperti itu. kegiatannya kalau prodi teknik kimia tuh selalu di kelas apa sering banget di lab, kan ada labnya sendiri tuh. Iya. Biasanya banding berapa nih Mas? Di kelas sama di labnya? Kalau perbandingannya sejauh ini menurut saya pribadi, waktu saya masih kuliah itu 60 banding 40.
Jadi 60 di kegiatan kelas, 40-nya kita ada di laboratorium. Nah, laboratorium ini kita mulai dari semester 3, semester 4, semester 5. Jadi kita 3 semester itu ada di laboratorium, ditambah dengan semester 6 kita melakukan penelitian. Penelitian kita itu adalah di laboratorium. Jadi judul skripsi dengan penelitian kita itu berbeda. Jadi di teknik kimia itu ada 3 tugas besar, yaitu pertama berhubungan penelitian, kedua kita berhubungan dengan kerja praktek, dan yang ketiga yaitu pra-perancangan pabrik. Jadi pra-perancangan pabrik ini mungkin di sini itu disebut dengan skripsi. Nah, berbeda kalau kita ke prodi lain. Prodi lain itu skripsi itu adalah tidak jauh berbeda dengan penelitian. Biasanya nah, gitu. Betul. Nah, sedangkan di teknik kimia penelitian itu berdiri sendiri. Seperti itu. Jadi tahapannya cukup panjang dan cukup menguras energi. Kalau di lab itu biasanya eksperimen apa gitu nggak, Mas? Saya tuh penasaran banget gitu loh, kan pernah lihat tuh ada anak prodi teknik kimia tuh kayak eksperimen apa di botol-botol, bukan botol apa namanya, Mas? Aduh, saya tuh kayak bukan prodi itu ya, jadi kayak gimana? Jadi eksperimen kita kalau ada namanya praktikum wajib, Mbak ya, 3 semester itu ya, kita ada analisis bahan, terus kemudian ada dasar proses, dan juga ada POTK, operasi teknik kimia. Nah, analisis bahan ini kita lebih ke pengenalan dasar-dasar, kita memproyeksikan apa yang sebenarnya ingin kita pelajari dari suatu bahan untuk sebuah proses. Nah, kalau dasar kimia itu tidak berjauh beda, jadi itu tingkatan lanjutannya, gitu. Dasar kimia, kita ada proses namanya destilasi, kita ada proses ekstraksi, kita juga ada proses namanya titrasi, dan banyak sebenarnya itu berhubungan dengan kegiatan industri juga. Jadi seperti apa ya? Lab skill-nya lah kalau untuk kegiatan praktikumnya itu. Nah, untuk penelitian baru itu difokuskan. Penelitiannya mau meneliti apa, mau mengembangkan apa namanya, eksperimenan apa. Nah, itu di bagian penelitian. Terus kira-kira pesan-pesan buat teman-teman mahasiswa yang masih bergulat di kampus Ninta itu, yang masih emang mahasiswa baru atau yang udah semester tua, apa sih pesan-pesan Masnya buat mereka yang lagi nonton nih terutama? Pesan saya itu kita jalani aja ya dengan sebaik mungkin gitu ya kan. Jangan terlalu serius, karena kalau kita terlalu serius endingnya kita yang stres, kita yang cepet jenuh lah ya kan. Cepet bosan gitu ya. Betul. Porsikan diri kita untuk waktu itu sesuai dengan slotnya masing-masing, jangan diberlebihkan gitu kan. Ada kalanya mungkin kita bisa nongki-nongki lagi, hahaha sama teman-teman, tapi kita sesuaikan dengan porsinya. Belajar juga sesuai dengan porsinya, bekerja juga sesuai dengan porsinya. Jadi keajaiban itu bisa tercipta kalau selama itu kita juga nggak pernah akan menyerah. Oke. Gitu. Masnya pernah dengar nggak sih kalau misal nih kan Masnya kan IPK 4 tuh, terus ada yang nyeletuk, IPK 4 cuma nilai doang, kan nilai itu cuma angka, jadi kayak disepelein gitu loh Mas. Kira-kira menurut Mas itu gimana tuh? Padahal kan kita udah berusaha juga kan, udah belajar dan sebagainya, mendapatkan IPK 4, ya pasti ada rasa bangga tersendiri lah. Tapi kalau misalnya ada yang nyeletuk kayak gitu, gimana sih menurut Masnya? Kembali lagi Mbak ya, kalau kita bilangnya, itu kan cuma hanya sekedar angka ya kan, tapi jangan bilang itu sekedar angka. Angka itu yang digunakan sebagai kunci kita untuk mengetuk pintu di dunia industri. Bahwasanya persyaratan per industri salah satunya itu ada namanya kayak nilai-nilai kan ya, IPK. Nah, seleksinya pasti diperlukan IPK sekian sampai sekian, gitu kan, untuk aplikasi saat kita mau melamar kerja. Itu bisa jadi salah satu bahan administrasi kita, lolos di administrasi kita. Namun kalau misalkan bagaimana dengan implementasinya kita, apakah kita IPK 4 itu layak nggak sih sebenarnya IPK 4 gitu kan. Nah, itu sebenarnya kembali lagi Mbak ya, setiap orang itu individual memiliki keunikannya masing-masing gitu ya kan. Mungkin ada orang yang bilang seperti itu mungkin bukan spesialisasi di bidangnya gitu kan, mungkin ada kelebihan sendiri. Sedangkan mungkin saya alhamdulillah dengan seizin Allah saya diberikan kelancaran, dan saya tidak bilang ini adalah kemampuan saya, tidak, ini adalah sebuah buah yang pernah ditanam orang tua saya, jadi saya mengambilnya dan berikannya ke saya seperti itu. Ini bukan saya, tapi ini sebenarnya hadiah dari orang tua saya melalui dari jalannya Allah, seperti itu. Masya Allah, saya tuh masih salut banget loh Masnya, soalnya tuh kelas sore kerja terus bisa dapat IPK 4.
Sebenarnya saya juga sama sih seperti Masnya, makanya tuh pengen bisa mempertahankan itu kayak gitu. Wis, Mas. berarti Wih. mbaknya juga IPK 4. Jangan disebut Mas, saya mau ya. Semester berapa? Sekarang semester 5. Oh, semester 5 ya. Nah, semoga bisa istiqomah mbak ya. Semoga ya. Karena kesulitan terbesar itu saat kuliah itu waktu semester akhir. Waduh, jangan gitu Mas, nanti saya tuh makan tangan nih. Tapi udah mulai kerasa sih Mas, cuma Iya, ya mulai gitu, beratnya, have ya. fun aja sambil menjalaninya. Nggak boleh terlalu yang kayak gitu, nggak boleh yang terlalu serius, karena emang sesuai porsinya aja lah. Betul, sesuaikan dengan porsinya aja gitu. Jangan saya nggak mau kumpul-kumpul ini nanti saya kontaminan atau Nah, bener tuh, bener. iya kan? Atau kita mendistract diri kita kayak wah, saya harus target 4 nih. Jadi saya harus menghindari Iya. circle-circle yang seperti apa gitu. Nggak Enggak, juga sebenarnya sih, kan ya tergantung diri kita sendiri. Kalau kita mengizinkan mereka bisa masuk kehidupan kita, ya berarti kita harus terima konsekuensinya seperti Iya. itu. Oke Mas, terakhir nih, Iya. pesan-kesan buat para mahasiswa baru nantinya di 2024 nih yang pengen daftar di Prodi Teknik Kimia, barangkali ada sesuatu yang pengen Masnya sampaikan kepada mereka buat join di sini, terutama di Prodi Teknik Kimia. Oke, untuk teman-teman ya dari sekolah manapun ya, kalau ingin mencari referensi tempat perkuliahan atau belajar lebih lanjut, sepertinya UNMU atau Universitas Muhammadiyah Gresik ini salah satu kampus yang cukup prospek untuk kita mengembangkan diri kita jauh lebih baik, seperti itu. Nah, terutama di program teknik Kimia. ya, prodi teknik kimia. Jadi dengan prodi teknik kimia, kalian bisa belajar apapun yang berhubungan dengan industri, berhubungan dengan laboratorium, dan itu benar-benar tidak menjenuhkan ya teman-teman ya. Ini pengalaman saya, jadi bisa dibikin enjoy juga. Jadi prospeknya juga sangat-sangat luar biasa kok. Seperti itu. Oke, berarti nih kesimpulannya buat teman-teman, pokoknya meskipun kalian sambil kerja, kalian tuh harus bisa membagi waktunya. Intinya tuh membagi waktu dan disiplin. Betul. Utamakan yang prioritas. Kalau misal emang duluan tugasnya, ya diutamakan tugasnya dulu, biar nggak sampai telat, apalagi nanti malah sampai turun IPK-nya paling gara-gara kerja. Ya. Gitu. Dan jangan pernah mendiskreditkan kita ya dengan alasan iyalah kan apa ya, susah mbak karena saya harus kerja harus ini. Enggak. Kalau semua itu selama kita niat dari awal, insya Allah ada jalan lah ya untuk bisa melampauinya, meskipun itu harus tertati-tati. Tetap dikerjakan meskipun sambil nangis-nangis. Benar. Oke, terima kasih ya Mas Anam untuk podcast kali ini, telah sharing-sharing ilmunya dan apa ya tadi, tips and triknya juga untuk mengatasi gimana cara mempertahankan IPK 4 atau IPK yang tetap pokoknya bagus, apalagi sambil kerja juga. Terima kasih udah datang hari ini dan menyempatkan waktunya. Semoga plan ke depan Masnya ya ini melanjutkan ke S2 berhasil dan bisa lancar-lancar ya teman-teman ya. Insyaallah, amin. Bismillah. Oke teman-teman, sekian podcast kali ini. Kembali lagi di podcast selanjutnya bersama saya Vinams. Tetap di Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.